Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas tentang pergeseran makna filsafat. Materi sebelumnya adalah makna filsafat. Sejarah telah menunjukkan bahwa kata Sophia lebih sering diartikan sebagai sebuah bentuk kemahiran, kecakapan dalam suatu pekerjaan tertentu, keterampilan. Apapun itu bentuknya, apapun itu pekerjaannya, sepanjang dia menguasainya, maka mereka disebut sebagai seorang yang sophos. Misalnya ketika seseorang ahli di bidang perdagangan, jadi orang yang dimaksud itu adalah seorang sophos dalam soal perdagangan. Misalnya seorang memiliki kemampuan yang hebat lah. Misalnya seniman, musikus. Para seniman, musikus, artis-artis, mereka itu disebut seorang sophos gitu. Sophos. Sehingga tidak heran orang-orang yang memiliki kelebihan, keterampilan, dan kemahiran tersebut pada masa era Renaissance itu mereka digolongkan kepada kelompok-kelompok filsuf. Sebutlah Michelangelo. Banyak seniman-seniman di masa era Renaissance itu, mereka itu disebut sebagai filsuf. Dalam novel-novel filsafat, nama-nama sosok-sosok yang sofi itu digambarkan sebagai sosok yang sofi gitu, seorang sophos. Nah, karakter ketika mereka mahir memainkan peran mereka. Jadi mereka tidak salah jika disebut sebagai sophos gitu, filsafat. Makna filsafat selanjutnya kemudian berkembang lagi menjadi sejenis pengetahuan yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekedar kecakapan tertentu. Dalam bentuk lain, filsafat kemudian bergeser menjadi pengetahuan yang dapat mengantarkan manusia untuk mengetahui kebenaran yang murni dan hakiki, melintasi dimensi-dimensi empiris yang untuk mencapainya dibutuhkan keahlian-keahlian yang bersifat teknis. Diksi-diksi yang digunakan tadi itu, ketika kata Sophia dipakai oleh Pythagoras, sosok ini melakukan rumusan atas, di mana Pythagoras menyatakan hanya zat yang maha tinggi, Allah dalam hal ini, yang mampu melakukan kebenaran yang juga murni, absolut. Pythagoras menyebutkan bahwa manusia hanya mungkin sampai pada sifat sebagai pecinta kebijaksanaan, pencipta kebijakan, atau hal-hal yang mendekati apapun lah yang disebut dengan bijaksana. Cuma sampai sana batasan manusia.
Pitagoras menyatakan bahwa cukup bagi seseorang untuk disebut menjadi mulia ketika ia menginginkan hikmah dan berusaha untuk mencapainya, meski ia tidak pernah menjadi hikmah itu sendiri, atau bahkan mungkin tidak mampu mendekati hikmah itu. Artinya sedikit lagi. Filsafat dalam makna tersebut bergeser lagi ke arah yang lebih substantif, yang pengertiannya menjadi berbeda dengan pengertian-pengertian sebelumnya yang bersifat teknis. Dalam pengertian ini, filsafat kemudian berubah maknanya menjadi semacam way of life, jalan hidup, pandangan hidup. Jika dalam pengertian pertama tadi dikatakan filsafat lebih memberi arti teoritis, maka dalam makna yang kedua ini, filsafat lebih dipahami sebagai the way of life, pandangan hidup yang sifatnya tidak praksis. Mana yang lebih tepat bagi Anda untuk memahami karakter filsafat tadi? Tentu akan sangat bergantung pada kepentingan Anda sendiri, kepentingan kita, mengapa memilih untuk mengkajinya. Berdasarkan watak dan fungsi, sebagaimana dijelaskan tadi, filsafat dalam makna terakhir dapat diklasifikasikan menjadi sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Suatu proses kritis atau mengembangkan pemikiran skeptisme pada setiap kepercayaan meski dijunjung tinggi banyak pihak. Lalu usaha untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh atas setiap realitas yang kompleks melalui nalar tadi. Filsafat dapat diterjemahkan. Begini, filsafat dapat diterjemahkan sebagai salah satu usaha untuk mengombinasikan temuan saintis dan pengalaman kemanusiaan sehingga menjadi pandangan yang konsisten. Sehingga menjadi pandangan yang konsisten tentang alam. Kemudian analisis logika dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Corak ini lebih sering diartikan dengan logosentrisme. Nah, terus sekumpulan problem yang langsung mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Jadi bentuk watak dan fungsi filsafat dari makna terakhir tadi itu ada 5. Jadi 1 terkait tentang sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang diterima secara tidak kritis. 2, suatu proses kritis untuk mengembangkan pemikiran skeptisme terhadap setiap kepercayaan yang meski dijunjung tinggi oleh banyak orang, banyak pihak. 3, itu usaha untuk mendapatkan gambaran bersifat menyeluruh. Jadi pertama itu ya terima aja, yang kedua ya dikritisi, yang ketiga ini ya mencoba untuk mendapatkan gambaran yang bersifat lebih menyeluruh atas setiap realitas yang kompleks melalui nalarnya. Ini sebagai bentuk usaha untuk mengkombinasikan. Yang keempat, kemudian mereka melakukan analisis. Yang keempat ini adalah analisis logika tentang untuk mendapatkan penjelasan tentang arti kata dan konsep, corak. Nah, ini artinya bergeser masuk kepada kelompok klasifikasi logosentris. Terus yang kelima, sekumpulan masalah, problem yang langsung mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Dilihat dari pengertian filsafat yang di atas tadi,
yang di sebelumnya tadi. Jadi filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Terus masuk kita menjadi 5 klasifikasi, kemudian dibedakan lagi menjadi 2 jenis. Jadi yang tadi ini watak dan jenis dibagi 2 lagi, turun lagi menjadi 2, yaitu filsafat sebagai reflective thinking, berpikir refleksi. Lalu kedua, filsafat sebagai produk dari kegiatan-kegiatan berpikir murni. Dan ia sudah terbentuk dalam suatu disiplin ilmu yang melalui alur-alur berpikir tertentu, sebagaimana disiplin ilmu yang ditekuninya. Filsafat dalam terminologi ini, terminologi pertama tadi, dapat diartikan sebagai aktivitas pikir murni atau kegiatan akal pikir manusia dalam usaha untuk mengerti secara mendalam atas segala sesuatu. Suatu bentuk daya atau kemampuan berpikir yang tinggi dari manusia dalam usaha memahami kesemestaan. Sementara filsafat dalam arti yang kedua itu telah terbentuk dalam perbendaharaan yang terorganisir dan memiliki sistematika tertentu, karena ia telah menjadi disiplin suatu ilmu pengetahuan. Nah, seperti ini filsafat ilmu. Mungkin pertemuan kita kali ini untuk membahas tentang pergeseran makna kita akhiri. Kita lanjut kepada nanti di pertemuan berikut. Kita mencoba mengidentifikasi cara-cara ciri berpikir filsafat. Oke, baik. Pertemuan berikut yaitu kita akan bahas tentang ciri berpikir filsafat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf jika ada salah makna, karena yang absolut hanya Allah, manusia tempatnya salah. Terima kasih.